La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan bi rahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah yang membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita pada bab peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara tahun 3 Hijriah sampai tahun 5 Hijriah. Tepatnya setelah perang Uhud sampai menjelang perang Khandaq atau perang Ahzab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan di antara kejadian penting yang terjadi di rentang waktu tersebut adalah menikahnya Nabi SAW dengan Zainab binti Khuzaimah yang lebih dikenal dengan gelarnya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Beliau dikenal dengan gelar tersebut karena saking dermawannya beliau ini sering menyantuni orang-orang miskin. Nabi berumah tangga dengan Zainab binti Khuzaimah tidak lama, sekitar 8 bulan. Yang kemudian Zainab meninggal dunia dan beliau menjadi wanita kedua dari istri Nabi yang wafat saat Nabi SAW masih hidup, dan menjadi istri Nabi yang pertama yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Perlu kita ingat bahwa Nabi punya 2 istri yang namanya Zainab. Satu Zainab bintu Khuzaimah, yang kedua Zainab bintu Jahshin, yang nanti kisahnya akan kita sebutkan pada babnya nanti. Lanjut, hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara peristiwa penting yang terjadi di tahun keempat Hijriah adalah menikahnya Nabi dengan Ummu Salamah. Ini wanita keempat yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Nabi di tahun keempat Hijriah setelah beliau ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Abu Salamah. Jadi status Ummu Salamah adalah janda dari seorang yang bernama Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Abu Salamah itu nama aslinya Abdullah ibnul Abdul Asad. Nama asli dari suami Ummu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Ibunya namanya Barrah binti Abdul Muttalib. Jadi Abu Salamah mantan istri Ummu Salamah yang nanti dinikahi oleh Nabi
punya bapak namanya Abdul Asad, punya ibu namanya Barrah binti Abdul Muthalib. Berarti status kekeluargaan Abu Salamah dengan Nabi jatuhnya apa? Sepupu. Karena ibunya Abu Salamah bibinya Nabi, Barrah binti Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ketemu di nama Abdul Muthalib. Masih misanan dari situ. Berarti Ummu Salamah ini adalah mantan istri misan Nabi Dewe. Mantan istri misan Nabi Dewe sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan Nabi dengan Abu Salamah tidak sebatas misan. Bahkan lebih dekat lagi, Pak. Susonan. Nabi itu susuan, Pak, dengan Abu Salamah. Memang kami tidak menemukan info kepada siapa Abu Salamah ini menyusu sehingga disebutkan sebagai saudara susuan Nabi. Tapi kalau kita melihat dari latar belakang kedekatan keluarga, kemungkinan besar Abu Salamah sama-sama nyusu dengan Nabi dengan seorang perempuan yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah yang merupakan budaknya Abu Lahab. Jadi mereka susunan juga, Pak. Muncul pertanyaan, boleh aku kawin dengan mantan bini saudara susuan? Jangankan mantan bini saudara susuan, mantan adik ipar boleh dikawini. Asapnya bukan nembe adik ipar, nah boleh. Kalau kakaknya telah meninggal, turun ganjang, kalau silang itu, turun kan? Ganjang. Kalau yang dinikahi mantan adik ipar, kalau istri meninggal, turun ganjang. Ya, istri tahunnya itu. Ya. Kalau yang dinikahi itu ayunya berarti naik ganjang, ya benar. Kalau yang dinikahi itu bibinya, bawa ganjang berarti. Jadi, jadi Abu Salamah ini sepupu Nabi sekaligus saudara susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah ini, Pak, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, masuk kalangan sabiqun yang awal-awal masuk Islam. Ada yang menyebutkan Abu Salamah ini wong ke-11, Pak, masuk Islam. Setelah 10 wong masuk Islam, beliau yang ke-11. Artinya termasuk wong yang awal-awal masuk Islam. Bersama dengan bininya sama-sama masuk Islam. Di tahun 5 kenabian, 5 tahun setelah Nabi diutus, sahabat berhijrah ke Habasyah, termasuk yang melok dalam perjalanan hijrah yang panjang dan jauh ini, Pak, Abu Salamah beserta istrinya. 2 laki bini ini, Pak, berangkat, Pak, ke Habasyah. Di mana Habasyah itu, Pak? Ethiopia. Jauh, Pak. Sangat jauh, apalagi kalau dihitung perjalanan zaman dulu. Bahkan, Pak, meninggalkan tanah kelahiran untuk menyelamatkan agama. Saat mereka sampai di Habasyah, tinggal dengan tenang di sana, dengar isu desas-desus bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam galau. Siap-siap, Pak, berangkat lemak balik kampung. Selemak-lemak tinggal di negeri wong, masih lemak tinggal negeri dewe. Balik kampung, Pak, 2 laki bini tadi. Karena ada isu kota Mekah sudah masuk Islam penduduknya. Ternyata cuma isu. Nyampe ke sana, ternyata tidak benar isu itu, Pak. Balik lagi ke sana, Pak. 2 kali mereka tadi melakukan perjalanan ke Habasyah tadi, Pak. Sampai pada akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Baru sepasang suami istri ini, Ummu Salamah dan Abu Salamah, nyusul berangkat ke Madinah dan tinggal di sana.
Abu Salamah ikut Pak dalam perang Badar. Hadir dia dah absen. Di perang Uhud juga dah absen hadir. Tapi beliau mengalami luka yang cukup parah di perang Uhud. Kemudian menjalani pengobatan selama beberapa bulan. Sembuh dari penyakit, belum total. Dapat tugas dari Nabi untuk melakukan ekspansi perang Pak, ke satu wilayah. Nurut. Balik dari perjalanan perang ini, beliau sakit. Baru setelah itu beliau meninggal. Tahun 4 Hijriah beliau meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sangat dicintai, namanya Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun. Nama aslinya Ummu Salamah adalah Hindun binti Abi Umayyah. Bapak tahu Pak berapa anak Ummu Salamah dan Abu Salamah? Jumlah anak yang harus dirawat oleh Ummu Salamah setelah ditinggal oleh suaminya. Jumlah anaknya Pak, kalau dalam catatan yang kami baca ada 6 Pak. Janda anak 6. Ada tak Pak di antara kita yang dalam nikahi janda anak 6? Mas Diman? Ada Pak? Nikahi janda anak 6 Pak? Ya? Misalnya dapat izin dari bini, bukan takut dah. Misalnya ada izin dari bini. Dapat gak kakak nak kahwin lagi, kami nak melarang. Misal Pak ada janda anak 6 galah gitu. Hah? Masih mikir gitu Pak, anak banyak, enam ikut. Anaknya Pak bukan besar-besar, kecil-kecil kalau Pak. Anaknya kecil-kecil kalau. Yang paling kecil masih nyusu. 6 ekor. Kalau ada yang dulu Nabi itu adalah orang yang memiliki kecenderungan dengan perempuan terlalu berlebihan sehingga menikah lebih dari 4 bahkan. Kapan Nabi coba nikmati kebersamaan dengan keluarga Pak? Kapan? Kalau Nabi memang gila perempuan Pak, tak mungkin Nabi itu milih perempuan yang bawa gentolan 6 ekor pula. Kita baik kalau milih lemak kata gentolan begitu. Ini dari mengurus 6 ustaz anak Ummu Salamah Ustaz. Hebatnya Nabi itu. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Nabi itu nikahi kalau ada hikmah di baliknya. Nanti ada di bab ini disebut apa alasan Nabi nikahi Ummu Salamah. Dan Bapak tahu Ummu Salamah ini Pak berasal dari latar belakang keluarga paling terhormat di kota Mekah. Paling terhormat. Dari Bani Makhzum. Suku Makhzum itu suku paling terhormat di kota Mekah. Dan yang paling tentang Nabi. Paling terhormat dan paling tentang Nabi. Nabi nikahi Ummu Salamah dari suku yang paling menentang dakwah Nabi untuk meredam Pak konflik antara sukunya Ummu Salamah dengan Nabi. Karena orang Arab dulu Pak kalau sudah terjadi hubungan kekeluargaan melalui pernikahan itu luar biasa perhatiannya Pak. Ashar namanya besan. Oh dia tu besan kita, anak mantu kita, bukan siapa-siapa lagi, bukan orang lain lagi. Itu nak meredam nanti tu Pak. Tujuannya nikahi Ummu Salamah. Kalau nak nyari betino, banyak yang gadis-gadis nawai diri dengan Nabi untuk dinikahi. Siapa yang tak galak dinikahi oleh Nabi? Oh terhormat, belagak, ramah pula dengan keluarga. Siapa yang tak galak? Nah itu di antara tujuan Nabi menikahi beberapa perempuan yang hampir semua statusnya janda. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Salamah meninggal dunia, disebutkan di dalam ini
Ummu Salamah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat." Suamiku Abu Salamah telah meninggal. Lalu Nabi bersabda kepada Ummu Salamah, "Quli, ucapkan, Allah maghfir lahu wali, Allah maghfirli walahu." Ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia suamiku. Jadi Nabi ngajarkan kepada Ummu Salamah saat ngaba genggingku ke Rasulullah, suamiku Abu Salamah meninggal. Kata Nabi, ucapkan Allah maghfirli walahu, ya Allah ampuni aku dan ampuni dia. Wa aqibni minhu uqbah hasanah, dan gantikan untukku darinya ganti yang baik. Carikan untukku darinya ganti yang baik. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Salamah setelah aku baca doa yang Nabi ajarkan? Allah pun gantikan untuk aku sosok yang lebih baik daripada suamiku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqibni minhu uqbah hasanah. Ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang kau beri sama aku. Diganti dengan yang lebih baik Nabi Muhammad. Ini doa apa? Bukan cuma dibaca oleh Ummu Salamah yang kena musibah, kita juga. Ketika kehilangan apa yang kita cintai, maka bacalah doa ini, fa'aqibni uqbah hasanah. Gantikan dengan ganti yang baik. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya ada percakapan antara Ummu Salamah dengan Abi Salamah. Percakapan yang umum terjadi antara dua laki bini. Kata Ummu Salamah ngomong sama suaminya, "Balaghani annahu laisa imra'atun yamutu zawjuha wa huwa min ahli jannah." Wahai suamiku, Mas Bondan misalnya ini percakapan antara Mas Bondan dengan Umar misalnya begitu. Itu Mas Bondan. Wahai suamiku sayang, ini kata Ummu Salamah yang ngomong sama lakinya. Aku dengar dari Nabi, tidaklah seorang suami meninggal dan dia termasuk penghuni surga kecuali dia akan bersama istrinya di dunia selagi istrinya tidak menikah lagi dengan selain dia. Kata Ummu Salamah, ini info yang aku dengar. Kalau ada seorang suami mati dan dia termasuk penghuni surga dan istrinya tidak nikah lagi setelah ditinggal mati, kecuali mereka akan bersama lagi di surga. Lalu kata Ummu Salamah, wahai suamiku, sini kita buat perjanjian. Seandainya aku mati sebelum kau, maka kau tak menikah lagi. Atau kalau kau yang mati sebelum aku janji tak akan nikah lagi. Karena aku pengen tetap bersama kau di surga. Mbak sepakat tak? Jadi kalau aku dulu yang mati, kata bini tadi, kau tak nikah lagi. Atau kalau kau dulu yang mati, aku pun tak nikah lagi. Mbak berjanji apa? Padahal kan kalau seorang suami, Pak, istrinya mati, nikah lagi, tetap bersama istrinya. Tetap bersama istrinya. 3 kali dia nikah, Pak, ditinggal mati lagi, nikah lagi, ditinggal mati lagi, 4 kali dia ditinggal mati, nikah lagi, 4-4 sama dia. Hatta kalau dia ditinggal mati oleh istrinya 10 kali, dia nikah mati lagi 10. Ini siapa pula agak siang ini 10 kali nikah mati lalu ini. Misalnya beda. Masih tetap bersama, Pak. Nah, yang tak bersama itu, Pak, kalau ada suami mati, istri nikah lagi dengan laki-laki lain, maka dia tidak akan bersama suaminya yang telah meninggal terlebih dahulu. Nah, aku nih pengen tetap sama kau di surga.
bersama sampai ke surga. Janji ketika awal menikah 3 bulan tak bersama lagi intinya ya. Janji sekedar janji, zaman sekarang. Zaman sekarang 3 tahun sudah bubaran. Pertama buat komitmen akan sama-sama sampai ke surga. Tak tahu komitmen itu sudah dilupakan. Apa kata Abu Salamah? Abu Salamah ngomong dengan Ummu Salamah, "Wahai istriku, apakah engkau ingin mematuhi aku sebagai suamimu?" "Iyalah. Sebagai suami aku pasti akan mematuhimu. Kalau itu kau harus menikah setelah aku meninggal. Kau tetap harus menikah setelah aku meninggal. Tak usah takut untuk menikah. Tetaplah menikah." Karena yang dipikirkan Ummu Salamah adalah kebutuhan istrinya dan anak-anaknya setelah ditinggal mati nanti. Tetaplah menikah. Kalau memang kau nak nurut sama aku, tetaplah nikah. Tak usah nak menjanda sampai mati karena hanya berharap pengen sama aku di surga. Tak, tetap. Qala berkata Abu Salamah, "Kalau aku mati tetaplah kau menikah wahai istriku." Lalu beliau angkat tangan, "Ya Allah, berikanlah kepada istriku Ummu Salamah setelah aku mati nanti seorang laki-laki yang lebih baik daripada aku." Ini hebat dari suami doa ini, Pak. Cinta itu dah harus memiliki, Pak. Kalau di sinetron. Nah ini, Pak. Dia rela, Pak, melepas istrinya, Pak, dan kawin sama orang lain demi kebahagiaan istrinya. Dan tak lupa dia dalam doanya, "Ya Allah, berikanlah kepada istriku Ummu Salamah sepeninggalan aku nanti seorang laki-laki yang lebih baik dari aku." Yang lebih baik dari aku. Kemudian dia sebut, Pak, spesifiknya, Pak. Yang dimaksud dengan yang lebih baik, la yuzinuha. Laki-laki yang tak muat dia sedih. Wala yudhiha. Dan yang tidak membuat dia tidak nyaman. Jadi hebat doanya. Minta agar diganti dengan suami yang tidak muat istri sedih, muat istri nyaman di rumah, tidak KDRT, tidak nyakitkan perasaan. Doa dari Ummu Salamah, dari Abu Salamah. Falamma mata, setelah Abu Salamah benar-benar meninggal dunia, Ummu Salamah berkata, "Man khairu min Abi Salamah?" Siapa lanang yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Kata Ummu Salamah dia baik. Siapa lanang yang lebih baik daripada suamiku? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalimat ini simpel, Pak. Simpel. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Tapi punya makna yang dalam ya, Pak. Pengakuan yang paling jujur adalah pengakuan dari orang yang paling dekat dengan kita, yang berinteraksi dengan kita paling lama dan paling banyak, yang tahu seluruh kita, kekurangan dan kelebihan kita. Pengakuan dari mereka inilah pengakuan yang paling jujur, pengakuan yang paling tulus. Dan siapa yang paling dekat dengan kita? Yang tahu depan belakang kita, yang tahu kekurangan dan kelebihan kita, istri kita. Tak ada yang lebih tahu tentang kita daripada bini. Kita, Pak, bisa tampil di luar, Pak, dengan penampilan yang membuat orang terpesona, Pak. Oh, luar biasa etikanya, adatnya, santunnya di luar, Pak. Tapi saat di rumah kita adalah diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sesungguhnya di rumah, bukan di luar. Saat di luar bisa kita menampilkan penampilan yang membuat orang itu menilai kita baik, tapi di rumah maka penilaian yang paling jujur adalah penilaian dari orang yang ada di rumah kita, yaitu istri dan anak kita. Ummu Salamah, Pak, pernah ngomong, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kalimat yang dalam, Pak. Artinya beliau memang mendapati Abu Salamah sebagai
suami yang paling ideal, yang paling baik. Sehingga beliau ragu Pak untuk menemukan calon pengganti yang setipe dengan mantan suaminya Pak. Yang setipe. Jangankan yang lebih, yang setipe beliau ragu Pak. Man khairu min Abi Salamah? Siapa yang bisa menggantikan Abu Salamah? Siapa? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara makna yang terkandung dalam kalimat ini baik, man khairu min Abi Salamah, siapa yang baca lebih baik dari Abu Salamah? Ini juga untuk menunjukkan Pak bahwasanya perempuan zaman itu Pak tidak bisa mencari pembanding buat suaminya karena mereka hanya melihat sosok suaminya Pak dan tidak melihat sosok suami orang lain, maka tidak punya pembanding. Mereka Pak yang lain kali itu suaminya Pak tidak melihat sosok suami orang lain sehingga tidak bisa dijadikan pembanding dengan suaminya yang di rumah. Dia tidak tahu Pak suami fulana itu mana di rumah, tidak tahu. Dia tidak tahu Pak suami fulana itu di rumah mana, tidak tahu. Sehingga dia tidak bisa membandingkan antara tingkah laku suaminya dengan tingkah laku suami orang lain. Man khairu min Abi Salamah. Mungkin kalau dia tahu Pak rumah tangga yang lain, rumah tangga Abu Bakar, kita tahu ada Abu Bakar lebih baik daripada Abu Salamah. Ada Utsman bin Affan lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi beliau tidak tahu mana rumah tangga mereka Pak, sehingga tidak punya pembanding. Tapi perempuan zaman sekarang Pak, masih mending wong itu lemah niat. Laki aku dia. Nah, banyak pembandingnya Pak. Nengok ya Pak pasangan suami istri, misalnya Pak berjalan itu bergandengan tangan Pak. Nengok bini kita deh, kita udah gandeng tangan dia. Nah, ada pembandingnya Pak. Tengok tuh romantisnya, tangan bini gandeng terus. Aku sejak kawin sampai 10 tahun udah digandeng. Kata bininya tadi, karena ada yang ditengok. Kalau dia tidak pernah tengok orang yang digandeng, tak ada pembandingnya Pak. Zaman dulu mah itu rumah tangga tidak terekspos. Rumah tangga itu menjadi rahasia, privasi. Tak ada yang galak mempublikasi rumah tangganya keluar. Maka tetap jadi privasi di rumah. Tak ada yang tahu Pak. Tak ada yang tahu. Kalau zaman sekarang, jangankan tetangga, seiti tahu lagi, seiti tahu. Gawe yang ada di dalam rumah itu. Man khairu min Abi Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jadi kuncinya, intinya, jadilah terbaik buat keluarga kita. Sehingga mereka itu betul-betul merasakan keberadaan kita sebagai kepala rumah tangga yang mengayomi dan menyayangi dan bertanggung jawab. Orang zaman sekarang menikah karena cinta. Cinta bisa berubah dengan ada sebab-sebab yang sepele sekalipun. Makanya pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar. Ada bapak-bapak yang menceraikan istrinya hanya karena dia tidak mencintai bininya lagi. Karena bininya yang dulu dia cintai karena menarik. Setelah tidak kati lagi daya tarik, dia nggak sudah cinta, daripada harus nanggung beban tanggung jawab punya bini, cerai. Ngelapor dengan Sayyidina Umar bininya tadi. Malah saya mau datang ini laki lagi. Benar tak kabar yang aku dengar bahwa kau ceraikan bini kau hanya karena kau tak mencintainya lagi? Benar. Apakah rumah tangga itu harus dibangun dengan cinta? Kan saya nama. Rumah tangga itu tidak dibangun dengan cinta. Rumah tangga itu dibangun dengan tanggung jawab dan sifat mengayomi.
Walaupun kau tak cinta lagi dengan bini kau, tak tertarik dengan bini kau, tapi kau tetap harus bertanggung jawab dan mengayominya sebagai kepala rumah tangga. Tetap nanggung nafkahnya. Walaupun kau tak pernah mencintai dia, tapi tetap kau layani dia sebagai istri dan kau penuhi kebutuhan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dulu ada seorang Pak yang makomnya Pak naik tinggi di sisi Allah. Gara-gara dia sabar menghadapi bininya. Sabar menghadapi bininya bukan karena bininya itu galak tentang enggak. Bininya itu jelek. Bininya itu jelek. Sabar dia menghadapi bininya Pak. No, ngapa baca dia galak nikahinya? Karena dia tuh sebagai cak terjebak Pak. Oh bercadar. Mengklaim diri itu cantik. Galak lah dia akhirnya dinikahi. Perempuan itu tiba-tiba datang minta dikawini. Minta dikawini oleh yang bersangkutan. Akhirnya tadi nomor sudah galak lagi apa apa. Dikawinkan oleh walinya, pas muka pada sau dia Pak. Pada sau ini takut dia nikahi bini tadi. Tapi dia sabar dia Pak. Dia tahan bini dia Pak. Dia tidak jadikan bininya. Dia tetap layani bininya sebagai istri yang sah dia nikahi. Ngayomi sampai bini meninggal. Sampai bini meninggal Pak. Akhirnya dia dapat kedudukan gagasan bahwa berumah tangga dengan istri yang tidak sesuai ekspektasi dia tadi. Itu yang namanya rumah tangga. Ada orang Pak berumah tangga 50 tahun, 60 tahun. Tapi kalau ditanya dengan suami, cinta tak kau suami dia? Tidak, cinta tu apa? Tak tahu dia cinta-cinta budak zaman sekarang. Yang tahu dia bini aku wajib nafkahi dia itu. Bini yang ditanya, cinta tak kau suami kau? Cinta tu apa dia? Yang tahu dia tu suami aku wajib melayani dia, itu yang kami tahu. Tidak atas dasar cinta, tapi atas dasar tanggung jawab dan saling memenuhi tuntutan masing-masing. Itu tadi. Ya kalau kita Pak dapat pasangan yang saling iya bagus. Abu Salamah, Ummu Salamah ini contohnya Pak, yang saling mencintai satu sama lain sampai nak buat perjanjian kalau adik mati dulu kakak jangan kawin. Kalau kakak mati dulu adik nak kawin. Jadi seperti itu. Kenapa? Takut dia tak baca sama-sama lagi di surga. Kalau adik harus kawin dengan orang lain. Cak uji satu topik tu itu kan? Ada orang nanya sama beliau, Ustaz, kalau kita mati masuk surga bini sama kita lagi tak? Iya, nah, jangan kalau baca. Apa? Dunia siksa. Tak ada apa lagi surga ke? Kalau mati masih tak sama dia tu lah lagu je. Cukuplah dunia basic soalnya gitu. Keceknya terus. Itulah ada banyak cerita juga dia. Seorang suami yang sabar nahan dirinya atas tingkah laku istri yang tidak menyenangkan. Akhirnya ketika selesai proses pemakaman istrinya dia ngomong, aku curiga istri aku je. Terkejut dong, kenapa? Iya, biarlah tak baca, biarlah tak bersama lagi dengan dia di sana aja. Cukup di dunia biar aku nahan diri dia. Walaupun saya kan tak salah lagi Pak. Sangkin dia tadi Pak, pengen Pak. Selama ini nahan ya ini tahan aja dia. Walhasil demikian. Nah kalimat ini Pak kalimat ini hadirin. Kita usahakan untuk bisa kita dapatkan pengakuannya dari orang terdekat kita. Siapa yang lebih baik dari laki aku tu? Man khairu min Abi Salamah. Itu kata Ummu Salamah. Tak tahu dapat ganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat coba ngomong lagi. Jauh lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Pak setelah dia dapat ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada percakapan antara Nabi dengan Ummu Salamah. Sudah kita jelaskan baik minggu kemarin baik 2 minggu yang lalu
bahwa kultur sosial di Arab itu nganggap biasa kalau ada janda yang kawinnya sampai 4-5 kali, Pak, biasa. Janda habis kita dinikahi oleh orang, biasa. Kultur sosialnya biasa, Pak. Tak heran. Ya setiap wilayah beda kultur sosialnya, baik kalau di kita mungkin katanya nih barulah nggak kawin lagi. Kalau kita, kalau kita, Pak, dulu ada perempuan namanya Atika, pernah kita cerita kan, Pak? Nikah, suaminya meninggal, syahid. Tak lama nikah lagi, meninggal lagi suaminya syahid. Pertama menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, meninggal Abdullah, syahid. Dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, meninggal pula Sayyidina Umar, syahid. Dinikahi oleh Zubair bin Awam, meninggal pula Zubair, syahid. Sayyidina Ali nak nikahi, ditolaknya, jangan, meninggal pula kau. Akhirnya dinikahi oleh Hasan bin Ali, anaknya yang nikahi, meninggal pula Hasan, syahid. 4, Pak, meninggal lalu. Muncullah, Pak, komentar dari perempuan-perempuan di kota Madinah. Siapa yang nak mulia dengan mati syahid, menikahlah dengan Atikah. Kalau kita hidup di lingkungan kita, siapa nak cepat mati, kawin dengan Atikah. Beda cara pandang. Perempuan nikah 3 kali, Pak, langsung katelnya, kita ni, Pak, jahat-jahat mulutnya. Dulu, Pak, bersih-bersih, Pak, pikirannya bersih, sehingga berpengaruh dengan komentar. Jadi Nabi SAW ketika Ummu Salamah selesai iddahnya, datang Abu Bakar, Pak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ngelamar Ummu Salamah, ditolak oleh Ummu Salamah. Ditolak. Mungkin menurut Ummu Salamah ini spek Abu Bakar masih di bawah Abu Salamah ini. Jauh, suami aku paling baik. Tak apa-apa, itu penilaian masing-masing. Kalau di kita kan Abu Bakar lebih baik. Saya nak ubah pula, Pak, nak ngelamar, Pak. Saya nak ubah nak ngelamar, ditolak juga. Pas Nabi yang datang, Nabi tak datang langsung. Kalau Nabi umumnya maluan. Malu, Pak. Dia ingin motor sampai. Dia ingin motor nunjukkan minat kalau Nabi nak meminang Ummu Salamah. Ummu Salamah keberatan awalnya, Pak. Karena 3 alasan. 1, dia ngomong sama Nabi melalui utusan tadi, aku ni pencemburu. Makanya dia dimadu oleh Abu Salamah, Pak. Di mana orang Arab pada saat itu banyak yang poligami, Abu Salamah ada poligami. Aku ni pencemburu. 2, ada anak. 6, masih nyusu siko. Terus apa dia tadi? Belum ditanya, kan ada nikahin janda anak. Bismillah. Bismillah. Jadi anak 6. Kemudian alasan ketiga yang disebut oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, lupa. Umurku lebih tua. Umurku tua. Umurku sudah tidak muda lagi. Umur aku ni agak terlalu tua, ya Rasulullah. Umur 30-an, tidak muda lagi. Akhirnya Nabi SAW menjawab semua keberatan Ummu Salamah. 1, adapun kau itu banyak anak, insya Allah mudah-mudahan Allah mencukupi semua kebutuhan anakmu melaluiku. 2, kau itu pencemburu, mudah-mudahan Allah hilangkan sifat cemburu yang ada di dalam hatimu. 3, kau sudah tua, aku kan lebih tua, kata Nabi. Umur Nabi saat itu sudah 50 tahunan. Aku kan lebih tua. Akhirnya sepakatlah, Pak. Terimalah pinangan Nabi dan menikahlah Ummu Salamah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi SAW ingin membangun rumah tangga dengan Ummu Salamah, Nabi ngomong dengan Ummu Salamah, setelah sepakat mau nikah,
wahai Ummu Salamah, ama anni la ankusuki bima ataitu fulana. Wahai Ummu Salamah, perabot rumah yang aku nak tunjuk sama kau tidak kurang dari yang kunjuk dengan istriku yang lain. Siapa itu? Zainab binti Khuzaimah yang dinikahi Nabi duluan. Yang nak kunjuk sama kau dari perabot rumah tidak kurang dari yang kunjuk sama Zainab. Sama be yang bakal kau tengok. Apa itu? 2 alat penggiling untuk masak ini Pak. Alat dapur ini penggiling 2. Kemudian 2 jarotan, 2 alat untuk nyimpen makan dan banyu. Alat masak kalau ini Pak. Perlengkapan dapur. Kemudian 1 buah bantal dari kulit yang isiannya itu dari lip, dari pelepah-pelepah pohon kering. Itu perabot yang Nabi siapkan. Itu untuk menunjukkan kesederhanaan. Ummu Salamah nih kalau kita modal itu Pak, kami cuma nunjuk panci 2 ekor, kompor gas, tapi gasnya boleh jadi. Bantal isi kapur, bukan bulu angso. Tak kau, mana lagi jawab? Gimana ini? Kalau ngawalnya tu pajiku, misalnya beda kulkas 2 pintu, kasur yang 1 itu lembangnya itu macam main bola pucuknya. Baru ditimo. Kalau cuma modal kasur kapuk itu ada. Yang lain beda. Maaf kami baca di benar Jas. Jas lagi tahu itu benar ini. Mudah-mudahan Allah Taala berkahi teman kita dan kita bisa mencontoh kesederhanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.